Hai Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endaliani di live Instagram Hai Bunda dengan tema menguak mitos dan fakta mengenai kesuburan. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Caroline Tirtayasa, SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan juga konsultan fertility dan hormon reproduksi. Nah, Dr. Caroline ini juga ahli bedah laparoskopi. Selamat datang buat bunda-bunda yang baru bergabung. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Dr. Caroline Tirtayasa. Dan live Instagram kita hari ini temanya adalah menguak mitos dan fakta mengenai kesuburan. Nah, untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan terkait mengenai tema kita pada hari ini bisa tulis di kolom komentar dan nanti akan saya bantu tanyakan ke Dr. Caroline. Nah, sambil menunggu bunda-bunda bergabung, Bubun mau ngingetin nih, sekarang ini memang pemerintah sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan pentingnya gerakan 3M. Nah, berarti pemerintah melalui Satgas Covid mensosialisasikan pentingnya 3M. Apa itu 3M? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Jadi Bun yang ada di rumah mungkin wajib ya dipraktekkan hal tersebut supaya kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran coronavirus di Indonesia. Nah, untuk bunda-bunda yang baru bergabung, hari ini tema live Instagram Hai Bunda kita adalah menguak mitos dan fakta mengenai kesuburan. Sambil menunggu Dr. Caroline bergabung, buat bunda-bunda yang ada di rumah yang punya pertanyaan terkait mengenai tema kita pada hari ini, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya coba tanyakan ke Dr. Caroline. Oke, sepertinya Dr. Caroline sudah bisa join nih. Saya akan invite. Sambil kita menunggu Dr. Caroline bergabung, bunda-bunda yang punya pertanyaan. Halo dokter. Halo. Caroline. Gelap Halo. ya. Nah, ini dia. Halo dok. Iya, halo, apa kabar? Sudah baik. Oke, bunda-bunda yang ada di rumah, kebetulan ini Dr. Caroline sudah ada di tengah-tengah kita, dan tema live Instagram kita hari ini ya dok ya tentang menguak mitos dan fakta mengenai kesuburan. Nah, narasumber kita yaitu Dr. Caroline Tirtayasa, SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Dr. Caroline juga konsultan fertility dan hormon reproduksi dan juga ahli bedah laparoskopi. Untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan nanti kita akan coba tanyakan ke Dr. Caroline. Dok, gimana dok kabarnya? Baik. Mungkin dokter bisa cerita-cerita sedikit kayak tentang aktivitas sekarang dan juga sebenarnya briefly apa sih mitos dan fakta mengenai kesuburan yang sekarang ini ada dan perlu kita jelaskan dan perlu diluruskan mungkin ya buat bunda-bunda yang ada di rumah. Oke, jadi banyak banget tuh mitos dan fakta tentang kesuburan ya, mulai dari bayi laki dan perempuan ya, tentang bagaimana mendapatkan anak sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan. Nah, betul kemudian, banget tuh dok. Pengaruh pil KB misalnya terhadap kesuburan. Ya, apakah pil KB mengurangi kesuburan, membuat rahim kering? Itu juga ada mitos dan faktanya sendiri-sendiri. Nanti silahkan dibahas saja, sesuai saya akan menjawab semua pertanyaan yang masuk. Kalau kesibukan saat ini saat ini saya di rumah sakit ya melakukan inseminasi bayi tabung. Itu sudah sehari-hari, kemudian juga laparoskopi pada tumor kandungan seperti miom, kista, atau pengangkatan rahim sekarang juga perlaparoskopi, operasi minimal invasif dengan lubang kecil saja. Jadi lebih nggak sakit, sembuh lebih cepat juga. Oke, dok, nah kan dengan meningkatnya jumlah bunda-bunda yang hamil gitu ya, sekarang ini pasti pasien dokter makin bertambah dong ya di tengah-tengah coronavirus dan pandemi ini. Tapi yang susah hamil juga banyak. Tetap ya dok ya? Iya, tetap. Karena kan sekarang polutan lingkungan kan makin banyak ya. Jadi entah bagaimana kasus-kasus infertilitas atau sulit hamil ini juga meningkat beberapa tahun belakangan ini. Oh oke. Nah dok, sekarang kita mulai dari pengaruh dari hype itu sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan kayak ada bunda-bunda yang memang hype-nya itu nggak teratur. Nah itu berpengaruh nggak sih dok sebenarnya terhadap kesuburan?
Berpengaruh. Jadi haid yang tidak teratur itu menandakan siklusnya tidak berovulasi. Ovulasi ini adalah pecahnya sel telur di saat puncak masa subur. Ya, jadi kalau pada orang yang haidnya tidak teratur, itu harus dicek hormon-hormon reproduksinya. Ya, biasanya siklusnya tidak berovulasi. Kalau tidak ada ovulasi, berarti kan tidak ada sel telur yang pecah untuk dibuahi sperma. Karena itu orang yang haidnya tidak teratur, sering sulit hamil karena masalah tidak berovulasinya ini. Oh oke. Nah dok, maksudnya tidak teratur itu yang kita memang kayak perlu cek ke dokter itu sejauh mana tuh dok? Jadi siklus haid normal itu kan antara 28 sampai 35 hari. Nah ini jarak dari H1 ke H1-nya lagi. Jadi misalnya dari hari pertama mens bulan ini ke hari pertama mens bulan depan, itu range-nya harus 28 sampai 35 hari, itu yang normalnya. Kalau lebih kurang dari 28 atau lebih dari 35, itu disebut mens tidak teratur. Oke. Jadi justru malah kalau seumpamanya dia lebih atau berarti seandainya hampir 2 bulan gitu ya dok ya, dia nggak menstruasi gitu ya, atau mungkin seumpamanya malah lebih cepet banget gitu, dikit-dikit udah mens, baru berapa lama udah mens, itu juga berarti memang harus dikonsultasikan gitu ya dok ya? Iya betul. Oke. Nah dok, sekarang untuk pria nih dan wanita yang sehat gitu ya, apakah maksudnya kayak misalnya kalau kan faktor usia itu mempengaruhi nggak sih tingkat kesuburan? Itu mitos atau bukan tuh dok? Itu fakta kalau usia dengan kesuburan ya. Jadi usia ini adalah faktor nomor 1 yang menentukan keberhasilan program hamil. Ya, jadi deadline fertility itu umur 35. Jadi memang iya. Jadi kalau bisa jadi urusan dibilang fertility sampai 35 ya, Dok? Iya. Jadi kalau bisa urusan hamil dan melahirkan sudah selesai di umur 35, ya. Jadi jangan mau ikut program hamil misalnya inseminasi atau bayi tabung umur udah di atas 35 gitu. Ya, karena makin tua kita, sel-sel benihnya kan juga makin tua. Jadi sel telur juga sudah makin habis. Selain dari segi jumlah, juga kualitasnya juga makin turun. Karena telur tua ibaratnya. Ya, jadi lebih susah lagi hamilnya. Jadi kalau kita perempuan, kita tuh punya istilah expired date ya. Itu umur 35 tahun. Oke. Makanya banyak di luar negeri yang mereka memilih untuk freeze eggs-nya gitu ya, Dok ya. Betul ya, Dok ya? Itu namanya fertility preservation. Itu bisa jadi kayak bank sel telur ya. Cuma kalau di sini yang melakukan penelitian kan RSCM untuk bank sel telur ini ya. Saat ini sedang dipersiapkan tapi belum established banget. Mungkin tahun-tahun ke depan sudah bisa kita simpan sel telur. Oke, tapi memang berarti saran dari dokter masalah hamil dan lain-lain itu udah harusnya selesai di usia 35 gitu ya dok ya. Betul. Jadi kalau memang mau program atau mau apa, as soon as possible gitu, karena semakin dia masih muda semakin bagus. Nah ini berpengaruh di laki-laki dan perempuannya atau lebih ke perempuannya sih dok? Karena kan lebih tadi kan yang dokter bilang perempuan ada expired ya. Ya betul, lebih ke perempuannya. Kalau untuk urusan umur ya. Tapi jangan disangka faktor laki-laki juga berpengaruh ke keberhasilan kehamilan. Ya, jadi faktor laki dan perempuan ini sebetulnya 50-50 ya, hampir sama porsinya. Karena masalah sperma pun akhir-akhir ini juga banyak. Mungkin sekali lagi yang tadi saya bilang, polutan lingkungan kita kan banyak ya, bukan hanya asap rokok, kendaraan bermotor, tetapi juga gadget itu termasuk polutan elektronik. Ya, gadget, ya segala macam bentuk lah, mulai dari laptop yang ditaruh di pangkuan misalnya, ya itu juga berpengaruh ke produksi sperma. Nah, betul. Oke. Nah, dok kan banyak tuh yang katanya jangan taruh handphone di saku celana katanya ya, nanti mengurangi kesuburan. Itu betul ya, Dok? Atau itu mitos atau fakta, Dok? Jadi itu fakta. Itu betul ya? Ya, ada betulnya maksud saya, ya. Karena handphone, apalagi makin canggih handphone, itu gelombang elektroniknya termasuk polutan elektronik ya, itu sangat mengganggu produksi sperma. Ya, jadi kalau taruh handphone, terutama bagi ya laki dan perempuan dua-duanya di sini ya, tapi terutama laki-laki yang organ kelaminnya kan keluar kalau laki-laki, jadi lebih sensitif dia terhadap pengaruh eksternal. Jadi kalau taruh handphone bawa tas khusus gitu untuk handphone, jangan ditaruh di saku celana, apalagi dekat-dekat alat kelamin. Laptop juga jangan ya dok ya berarti ya?
Iya, jangan ditaruh di pangkuan. Di pangku, ya? Jangan di pangku. Iya. Oke, Dok, kita mix karena udah banyak banget nih Dok pertanyaannya yang baru masuk dari bunda-bunda yang ada di rumah. Ada pertanyaan dari Bunda Zika. Orang-orang tua dulu bilang kalau mau cepat hamil harus banyak makan bubur kacang hijau atau bubur kacang-kacangan. Nah, itu mitos atau fakta ya, Dok? Jadi itu sebetulnya ada benarnya, tapi hanya sedikit ya kebenarannya ya. Lebih banyak mitosnya sebetulnya itu, ya. Jadi kacang-kacangan sekarang kita lihat dulu. Kacang-kacangan itu memang banyak manfaatnya, banyak vitamin, dia juga mengandung protein nabati juga, ya, dan lemak nabati yang sehat. Nah, tetapi masalah untuk urusan kehamilan tidak tergantung dari kita makan kacang atau tidak, semata-mata itu. Karena urusan kehamilan ini multifaktorial, faktornya itu banyak banget yang menentukan. Ya, yang utama adalah faktor sperma, saluran telur, dan hormon-hormon reproduksi. 3 ini faktor yang paling menentukan. Sama usia tadi, sekali lagi yang saya bilang. Ya, jadi apa aja Dok? Saluran sperma, saluran telur, kualitas sperma, hormon reproduksi, dan usia. Hormon reproduksi dan usia, oke. Iya. Nah, faktor kacang-kacangan ini, bubur kacang, ini adalah bagian dari healthy lifestyle sebetulnya. Makan makanan sehat, ya. Ini juga perlu. Jadi pasien-pasien saya juga semuanya yang sedang menjalani program hamil itu mereka harus wajib tuh melakukan makan makanan sehat, healthy lifestyle juga, ya. Nah, ciri-ciri makanan sehat seperti apa itu bahasan tersendiri lagi tuh. Sudah saya posting juga di Instagram saya. Nanti bisa dicek. Ada di Instagramnya dokter ya. Jadi nanti mungkin bunda-bunda bisa langsung cek kira-kira makanannya perlu apa aja ya. Iya, betul. Ada makanan dan pantangan selama promil, itu juga ada bahas. Iya. Oke. Tapi kan juga tetap perlu lemak-lemak juga ya dok ya. Lemak hewan dan lain-lain juga tetap dibutuhkan ya. Lemak yang mengandung omega 3, omega 6, itu kan banyak di kacang-kacangan juga. Ya, ikan-ikan ya, ikan kembung, ikan salmon. Kemudian alpukat kalau dari lemak nabati ya, dari alpukat itu juga baik. Halo dok. Sekali lagi makan berimbang, tidak berlebih ya. Oke. Ya, tidak boleh berlebih juga. Oke dok, ada pertanyaan juga dari Bunda Lisna. Dok, pasca operasi kehamilan ektopik, apa perlu konsultasi terlebih dahulu jika mau program kehamilan? Ya, perlu. Karena begini, pada kasus kehamilan ektopik ya, itu satu saluran telur diambil biasanya. Ya, jadi kita bergantung pada saluran telur yang sebelahnya. Karena itu biasanya kita harus cek. Jadi kehamilan ektopik gimana sih, Dok? Maksudnya, Dok? Kehamilan ektopik ini sebetulnya hamil di luar kandungan. Ada juga di IG live saya sebetulnya. Jadi hamil di luar kandungan ini adalah hamil yang tidak di dalam rahim tetapi di saluran telur. Ya, saluran telur ini kan normalnya diameternya hanya 1 mili. Jadi kalau ada kehamilan di situ yang berkembang, saluran telurnya pecah, menimbulkan perdarahan hebat di dalam perut. Nah, itu biasa saluran telurnya harus segera diangkat karena sudah robek dan pecah, tidak bisa dipakai lagi juga. Sedangkan saluran telur ini adalah tempat pertemuan sperma dengan sel telur. Jadi kalau dia sudah diangkat, tidak bisa dipakai lagi tuh sel telur yang berasal dari situ tidak bisa masuk bertemu dengan sperma dari sisi yang sudah diangkat tersebut. Jadi kita bergantung pada saluran. Iya. Jadi kita kalau diangkat yang kiri berarti kita cuma bisa bergantung sama yang kanan kan. Nah, kita mesti cek dulu yang kanan ini bagus apa enggak, masih bisa enggak untuk pembuahan alami gitu. Iya. Iya. Kalau memang tidak bisa, Dok? Kalau dua-dua saluran telur tidak bisa dipakai, satu-satunya cara hamil bayi tabung. Hanya bayi tabung satu-satunya cara hamil yang tidak perlu saluran telur. Oke. Dok, nah kan seumpama banyak juga kan sekarang ya, karena kan tingkat kehamilan meningkat pasti ya dok ya. Jadi banyak juga bunda-bunda yang karena mungkin anaknya udah banyak gitu ya, di umur-umur yang mungkin masih muda gitu, misalnya masih umur 30, 31 dan lain-lain. Pokoknya sebelum 35 tahun sudah dianjurkan oleh dokter untuk disteril. Nah, itu nanti akan ada dampak secara hormonal nggak sih ke bunda-bunda tersebut, Dok? Jadi proses steril ini sebetulnya hanya membuat pasiennya tidak bisa hamil itu aja, tapi tidak berpengaruh ke hormonnya. Karena yang di laser ataupun digunting ataupun diikat itu adalah saluran telurnya, bukan indung telur.
ya. Jadi hormon akan normal seperti biasa. Hubungan suami istri juga normal juga seperti biasa. Cuma si sperma dan sel telur tidak ketemu gitu ya dok ya? Iya betul. Cuma bisa bikin gak hamil aja. Tapi kalau seumpama nanti seandainya before 35 mereka mau punya anak lagi, bisa dengan bayi tabung dok? Bisa. Oh oke. Dok, lanjut ke pertanyaan dari bunda-bunda nih. Bunda Ririn, apa benar dok jika ada keluarga yang susah mendapatkan keturunan, berpengaruh nggak kira-kira ke kita? Hampir seperti itulah ya. Jika ada keluarga yang susah mendapatkan keturunan, ya. Tergantung faktor genetik ini diturunkan atau tidak dalam keluarganya. Ya, biasanya sih tidak. Tergantung susah dapat keturunannya karena apa dulu nih. Kalau ada faktor penyakit yang diturunkan, ya itu akan berpengaruh juga ke keturunannya. Tetapi jika tidak, ya tidak apa-apa. Jadi tidak selalu kalau ibunya susah hamil berarti anaknya akan susah hamil juga. Tidak seperti itu. Tapi apa memang ada kemungkinan diturunkan atau gimana dok? Ya tergantung tadi yang saya bilang, penyebabnya kan harus dicari tahu dulu, kan banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu susah hamil. Ya, biasanya jarang sekali disebabkan oleh faktor-faktor penyakit yang diturunkan. Iya, biasanya jarang sekali ya. Biasanya kebanyakan dari faktor sel telur atau saluran telur atau faktor sperma, itu yang paling sering. Oke. Jadi kalau seumpama ada bunda-bunda di rumah yang memang seandainya punya riwayat, seandainya orang tuanya agak susah waktu punya anak dan lain-lain, itu better kalau memang dalam durasi berapa lama sih dok? Seandainya apakah berapa bulan setelah pernikahan? Oke, jadi diagnosis infertilitas itu kalau sudah 1 tahun menikah, ya. Jadi berdasarkan statistik, jadi berdasarkan statistik 90% pasangan usia subur 1 tahun menikah itu harusnya hamil. Jadi kalau 1 tahun menikah, hubungan teratur suami istri ya tanpa KB tidak hamil juga, nah segeralah mencari pertolongan. Berarti ada sesuatu yang menghambat kehamilan, jadi perlu dibantu untuk hamilnya, begitu. Oke, jelas tuh dok kalau gitu. Jadi jangan ditunda-tunda ya dok ya. Oke dok, lanjut dari pertanyaan dari Bunda Wilda. Dok, kalau memakai KB suntik 3 bulan kan tidak haid tuh. Nah itu bisa mempengaruhi kesuburan atau tidak? Jadi ya selama dalam periode KB suntik kan jelas tidak subur karena kan KB suntik itu menekan hormon ya, makanya tidak haid juga ya. Nah setelah KB suntiknya dilepas, KB suntik 3 bulan ini biasanya dia perlu waktu lama untuk bisa kembali ke siklus mens yang normal. Tetapi bukan berarti kesuburan itu datang setelah mensnya teratur lagi, tidak seperti itu juga. Kadang-kadang ada yang namanya hamil menumbung tuh. Jadi belum haid tapi sudah hamil lagi. Itu bisa. Ya. Oh, kayak gitu ya, Dok ya. Betul. Tetapi masing-masing orang responnya berbeda nih. Ya. Jadi ada yang setelah KB-nya di stop lama baru hamil lagi. Ada juga yang cepet tuh begitu KB di stop 5 bulan. Hamil ya, Dok. 5 bulan biasanya kan KB suntiknya sendiri kan 3 bulan jangka waktunya. 4 bulan atau 5 bulan dia sudah hamil sih ada juga. Jadi tergantung masing-masing orang berbeda. Sekali lagi tadi faktor yang menentukan seseorang bisa hamil atau tidak pun banyak ya. Bukan cuma urusan KB suntik aja, tapi sel telurnya masih bagus atau tidak, usianya bagaimana, sperma suami juga bagaimana, itu juga patut dicek juga, dipertimbangkan. Oke. Dok, lanjut nih dok. Terkait mengenai makanan, tadi ada pertanyaan dari Ayah Radi. Apakah sayur-sayuran seperti toge bisa bikin kualitas sperma bagus? Nah, ini umum banget ya dok ya, seringnya kita dengar ini ya. Iya, itu termasuk salah satu mitos tuh. Ya. Oh, itu malah mitos ya dok? Betul. Jadi nggak ada tuh yang orang makan toge 2 kilo sehari misalnya ya, terus besoknya langsung jreng-jreng hamil gitu, nggak ada. Jadi tidak ada satu makanan pun yang harus dimakan terus-menerus supaya hamil gitu, tidak ada. Ya. Jadi intinya makan adalah makanan sehat, bervariasi ya supaya kita bisa mendapat semua manfaatnya dengan baik dan bebas bahan kimia, itu aja.
Jadi yang MSG berarti dihindari ya dok ya? Ya MSG kalaupun mau jangan banyak-banyak ya, karena itu termasuk kimiawi. Oke. Nah ini juga dok banyak yang bertanya juga terkait mengenai makanan dari Bunda Octavia. Makanan apa sih dok yang bisa membuat telur bisa pas atau matang? Ukuran telurnya. Jadi ukuran telur matang itu bukan karena kita makan apa, bukan. Jadi telur itu secara alami kalau memang tidak ada masalah hormon dan yang lain-lainnya, dia akan matang sendiri tuh tiap siklusnya, ya. Jadi selalu berpatokan, iya. Jadi selalu berpatokan H1 itu adalah hari pertama mens, ya. Masa subur biasanya dihitung H11 sampai H22, dihitung dari H1 tentunya. Nah, selama periode subur ini, sel telur minimal 1 akan dilepaskan. Secara alami, ya, pada orang yang tidak ada masalah-masalah kesuburan lainnya ya. Nah, berbeda dengan pasien PCO. Nah, pasien PCO ini juga banyak nih masalahnya. Jadi kalau pada pasien PCO, peristiwa pecahnya sel telur saat masa subur ini tidak terjadi. Jadi siklusnya itu siklus tidak berovulasi namanya. Ya, tidak ada sel telur yang pecah saat masa subur. Nah, itu masalah pada PCO. Tapi menstruasi atau enggak dok? Enggak ya dok, berarti kalau seperti itu ya? Menstruasi bisa menstruasi, tapi mensnya biasanya tidak teratur. Atau teratur tapi tidak ada ovulasi yang terjadi, bisa. Masih bisa. Jadi itu juga bisa teridentifikasi di awal ya dok, kalau seumpama pasien dokter ada yang mengalami problem atau PCO. Betul. Ada tanda-tandanya nggak dok? Selain masalah haid yang tidak teratur ya? Jadi PCO ini ada yang obes, ada yang non-obes kita bilangnya ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, lean PCO. Biasanya pada PCO yang gemuk disertai kondisi yang disebut resistensi insulin. Ya, resistensi insulin ini kalau saya bilang ke pasien bakat diabetes gitu ya. Belum diabetes, belum sakit gula, tapi kalau dibiarkan berkepanjangan, bisa sakit gula beneran. Nah, pada pasien PCO dengan resistensi insulin positif ini, biasanya sel telurnya juga sulit dibikin besarnya, ya agak bebel gitu, ya. Nah, terapinya ya tentunya harus healthy lifestyle tadi, ya, makan makanan sehat, healthy lifestyle. Sementara itu nanti akan diberikan obat-obat stimulan kalau sudah masuk program hamil, tentunya dengan pemeriksaan dasar dulu, ya. Pemeriksaan dasarnya itu yang pertama biasanya USG transvaginal. Kita cek dulu ada tumor kandungan atau tidak. Ada miom, kista, atau polip. Bagaimana indung telurnya, polikistik atau tidak. Itu dicek dulu dengan USG. Nah, setelah itu pemeriksaan dasar fertility-nya harus dikerjakan. HSG untuk lihat saluran telur. Ya, kemudian sperma untuk lihat kualitas sperma. Dan pemeriksaan hormon reproduksi. Tadi saya lihat ada pertanyaan, untuk PCO apakah cukup dengan USG saja diagnosisnya ya? Jawabannya tidak cukup ya, karena harus disertai pemeriksaan hormonal yang tadi saya sebutkan, pemeriksaan hormon-hormon reproduksi. Jadi memang kompleks ya dok ya, untuk menentukannya itu. Oke. Dok, ada pertanyaan nih dok dari Bunda Leiha. Dok, kalau sudah pakai KB pil tetapi bisa hamil, itu kesalahannya ada di mana ya dok? Biasanya lupa atau telat minum pilnya, ya, karena pil itu hanya berlaku, satu pil itu untuk 24 jam saja. Jadi kalau telat minum atau apalagi kelupaan ya, dan yang gawatnya kalau lupanya pas periode subur, nah itu yang rata-rata bikin hamil, jadinya kebobolan namanya. Tapi ada kemungkinan nggak dok kalau seumpamanya kayak sudah rutin, sudah sesuai dan lain-lain, tiba-tiba bisa hamil, nah itu apakah kayak terlalu subur kah atau gimana tuh dok? Nggak ada istilah terlalu subur sih. Jadi dalam dunia kedokteran sih semua pertanyaan harusnya jawabnya bisa ya. Cuma persentase keberhasilannya berapa persen itu aja sebetulnya ya. Bisa saja misalnya ya kita nggak tahu ya beli pilnya di mana misalnya ya. Apakah sudah expired? Ya, betul dok. Iya, ataukah ada yang dipalsukan gitu bahan-bahan aktifnya, sehingga penekanan terhadap siklus suburnya tidak berjalan dengan semestinya, ya bisa aja. Jadi pasiennya merasa teratur tapi masih bisa hamil. Dan jangan dilupakan ada angka kegagalan KB ya, 1 dari 100, 1%.
Jadi kita minum pil atau suntik teratur, tapi 1 dari 100 orang akan mengalami kegagalan KB akibat pil atau suntik itu sama. Iya, jadi bisa aja tuh udah rutin tapi masih hamil juga bisa. Oke, Dok. Berarti memang mungkin ya Dok ya, semuanya Dok ya. Dok, ada pertanyaan lagi dari Bunda Penny. Dok, saya 33 tahun, anak pertama usia 6 tahun sampai saat ini belum hamil lagi. Sudah mengkonsumsi asam folat, vitamin E sekitar 2 bulan ini. Ada saran tidak Dok? Karena sudah lepas dari IUD. Oke, sarannya ya datang ke dokter untuk minimal lakukan USG transvaginal untuk cek pemeriksaan dasar. Kalau USG normal, lanjut tuh cek HSG, sperma, dan hormon. Ya. Nah, dari situ akan ditentukan masalahnya ada di mana. Itu pemeriksaan dasar yang paling basic banget tuh, HSG, sperma, dan hormon. Ya, dari situ kita bisa tahu penyebabnya kira-kira ke arah mana. Tapi ada juga, jangan salah ya, ada juga istilah unexplained infertility namanya. Jadi pemeriksaan HSG, sperma, hormon semuanya normal, tapi nggak hamil-hamil juga, itu ada. Kasus unexplained infertility itu sekitar 20% dari keseluruhan kasus infertilitas. Ya ujung-ujungnya hamilnya harus dibantu juga ya. Dengan bayi tabung atau inseminasi, ujung-ujungnya itu juga. Oke. Jadi memang ada kasus-kasus tertentu ya Dok ya yang memang nggak ada masalah apa-apa gitu ya, cuma memang belum dikasih anak aja gitu. Oke. Dok, nah ini ada pertanyaan dari Bunda Ayu. Dok, mungkin atau tidak ya pembuahan terjadi di luar masa subur? Pembuahan terjadi di luar masa subur, kalau ditanya mungkin nggak ya mungkin-mungkin aja. Tapi angkanya kecil sekali. Kecil ya. 80-99% pembuahan itu terjadi di periode subur. Karena kan sel telur harus pecah. Ya, sel telur itu pecahnya hanya di periode subur biasanya. Ya, kecuali ada satu dan lain hal yang memang agak jarang ya. Ada sel telur ikutan tuh yang pecahnya belakangan. Ya, bisa aja. Nah, jadi mungkin aja ya Dok ya. Iya, dunia kedokteran apapun bisa. Karena kita bukan robot. Tapi berarti kalau di luar masa subur tidak bisa menerapkan sana kayak KB kalender gitu nggak bisa ya Dok ya? Maksudnya nggak efektif ya Dok ya? Betul. Jadi KB kalender itu hanya bisa diterapkan oleh orang yang siklusnya sangat teratur. Ya, jadi kalau siklusnya tidak teratur, jangan coba-coba pakai kalender, pasti gagal. Biasanya kalau mau lebih aman, KB kalender plus kondom biasanya. Nah, itu aman lah, lumayan lah. Iya. Oke Dok, lanjut. Nah ini nih yang paling banyak ditanyakan nih Dok dari Bunda Afri. Dok, untuk program anak laki-laki atau anak perempuan bagaimana makanannya harus gimana tuh? Nah itu saya posting juga tuh di Instagram saya ya. Di Instagram dokter ya. Inseminasi pemilihan gender. By the way, Instagram saya Dr. Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Nama saya disambungin semua sampai K. Iya. Itu ada tuh inseminasi pemilihan gender. Jadi makanan itu tidak menentukan jenis kelamin bayi. Ya. Jadi mau makan apapun tidak akan berpengaruh ke jenis kelamin bayinya, itu mitos. Oh, itu mitos ya Dok ya. Berarti kalau suka makan daging anaknya laki-laki itu mitos ya. Iya, itu mitos. Iya, termasuk suasana asam basa yang ada di vagina itu juga mitos. Itu juga mitos. Jadi yang menentukan laki atau perempuan adalah jenis sperma yang membuahi sel telur. Sperma X jadinya anak perempuan, kalau sperma Y jadinya anak laki, gitu. Ya. Jadi biasanya kalau pasien datang ke saya, misalnya anak udah 2 tuh, kayak ada satu pasien saya yang berhasil inseminasi pemilihan gender, sudah saya posting juga. Jadi cara alami nggak berhasil juga nih, ya. Harus dapat anak laki, soalnya 2 anak sebelumnya sudah perempuan. Nah, yang berikutnya akhirnya karena cara alami tidak berhasil, kita pakai inseminasi pemilihan gender namanya. Jadi spermanya itu disortir, dipilih, ya. Jadi akhirnya berhasil gitu dapat anak laki-laki. Tapi berarti normally memang semuanya pasti bisa ya Dok ya? Dan maksudnya setiap sperma tuh pasti bisa punya potensi anak perempuan dan anak laki-laki ya? Atau itu memang bawaan setiap orang? Berbeda-beda Dok? Berbeda-beda. Jadi sperma itu kan ada 2 jenis. Sperma X dan sperma Y namanya.
Kalau sperma Y yang membuahi sel telur jadinya anak laki. Kalau sperma X jadinya anak perempuan. Nah, komposisi prosentase atau banyaknya sperma ini pada masing-masing laki-laki itu beda-beda. Ya, ada yang sperma X-nya banyak, ada yang sperma Y-nya banyak. Makanya ada orang yang kok kalau hamil kok anaknya perempuan mulu atau laki mulu gitu ya, karena prosentasenya itu lebih banyak laki atau lebih banyak perempuan. Tapi ada juga banyak juga yang berimbang gitu ya, 50-50 sih ya banyak juga. Dan bisa disortir ya dok ya, berarti ya kalau yang memang penyortiran pemilihan gender ini biasanya dilakukan pada prosedur inseminasi pemilihan gender ya. Tapi angka keberhasilannya tidak 100% ya. Jadi masih bisa juga tiba-tiba jadi berubah ya. Ya, betul. Jadi yang susah itu sebetulnya bikin hamilnya ya. Angka keberhasilan inseminasi sendiri kan sekitar 10% saja sebetulnya. Rata itu, dunia internasional rata 10% angka keberhasilan inseminasi. Nah, tetapi kalau dia berhasil hamil dengan inseminasi yang spermanya sudah dipilih, biasanya sekitar 85-90% jenis kelaminnya akan sesuai dengan yang kita pilih. Begitu. Oke. Bagus juga ya dok, berarti ya memang sekarang kalau memang mau pengen punya anak perempuan atau anak laki-laki bisa konsultasi dulu gitu ya dok ya. Dan memang karena kan kadang-kadang kan kita kan kayak baca-baca atau apa kan jadi berpikir kayak oh ya makan ini aja makan itu, terus yang asam basa tadi kan juga tuh dok ya pakai cuka apa segala macam. Karena itu ini saran saya ya buat semuanya nih ya, hati-hatilah menyortir informasi ya. Contohnya Google ya, lihat dulu penulisnya siapa, dokter ahli bukan ya. Kalau sesama ibu-ibu ya bisa salah semua, sesat semua ya. Kemudian juga yang sedang marak saat ini misalnya jus buah tuh kan banyak tuh sekarang jus buah buat detox PCO, menyeimbangkan hormon. Banyak tuh marak di Instagram dan Facebook iklannya ya dengan berbagai macam merek. Nah, tahu nggak kalau makan buah itu malah banyak mudaratnya kalau kita blender atau jus. Nah, baru tahu kan? Nah, itu saya bahas di postingan saya tentang ciri makanan sehat atau facts kesehatan ya. Jadi, makan buah atau sayur itu kita mau dapat apanya sebetulnya? Serat dan vitamin, ya kan? Kalau di blender atau di jus, seratnya itu hilang. Bukan berkurang, hancur malah. Seratnya itu habis, ya. Tahu kan kalau gula itu ada juga di buah, namanya fruktosa, ya. Gulanya jadi bebas berkeliaran, yang semestinya dia akan terikat dengan serat tersebut. Kalau di blender, di jus, gulanya langsung lari masuk aliran darah. Nah, pasien-pasien PCO, di situ kan tulisan iklannya kan untuk detox PCO. Minumlah jus buah, ya. Malah besok-besoknya makin susah lagi detoxnya, PCO-nya makin parah, karena resistensi insulinnya bertambah dia. Ya, gulanya kemana-mana, cepet naiknya. Tahu-tahu nanti udah diabetes, gitu. Karena itu hati-hatilah menyortir informasi ya. Dilihat dulu pembuatnya siapa itu. Cari latar belakangnya. Oke. Dok, lanjut ya dok ke pertanyaan dari Bunda Yani. Dok, tadi disampaikan kalau wanita itu ada masa expirednya kesuburannya di usia 35. Minta sarannya promil apa yang harus disiapkan atau dijalankan. Karena Bunda Yani ini usianya sudah 37 tahun, dok. Oh, oke. Jadi pada pasangan usia subur yang usia perempuannya sudah di atas 35 tahun, lama 1 tahun itu tidak berlaku lagi. Ya. Jadi misalnya menikah umur 36 tahun, hanya 6 bulan. Ya. 6 bulan kalau tidak hamil juga segera datang ke dokter ahli ya untuk dicari tahu penyebabnya apa. Harus segera hamil, ya. Nah, yang batasan 1 tahun itu kalau usia masih di bawah 35 tahun. Jadi kalau tidak 35 ke atas, 6 bulan saja tidak hamil, harus segera datang mencari pertolongan dokter ahli. Nah, program hamil seperti apa? Biasanya dilakukan pemeriksaan dasarnya dulu tadi yang saya bilang, HSG, sperma hormon, dan USG, transvaginal ya. Nah, itu yang akan menentukan program hamil seperti apa yang akan dijalani. Program hamil itu biasanya kalau tidak ada apa-apa, kita mulai dari alami dulu. Ya, tapi kalau alami nggak bisa ya harus move on dong, naik inseminasi. Inseminasi gagal terus ya move on juga, naik bayi tabung, targetnya hamil. Ya, kalau tidak hamil-hamil juga di satu program, ya berarti bukan jatahnya hamil dengan program tersebut. Kita harus jalan terus, harus move on.
Kalau enggak nanti umur makin nambah, makin susah lagi betul. hamilnya. Iya. Iya. Sementara kalau buat laki-laki nggak ada expirednya ya, Dok? Nah, tergantung ya. Kalau dari segi hormonal enggak. Tapi harus diketahui, sperma itu sangat sensitif terhadap rokok. Ya, rokok, ya baik rokok pasif maupun aktif ya biasanya itu cepat sekali tuh turunnya tuh kualitas sperma. Kalau dicek sperma itu nggak ngapa-ngapain meskipun dia bukan rokok aja ya, per 6 bulan dia akan turun tuh. Ya. Oke. Betul. Nah, Dok, terus lanjut ke pertanyaan dari Bunda Vina. Jarak yang paling dianjurkan anak pertama dan kedua pasca sesar, ini beda lagi sih, Dok ya. Berapa tahun, Dok? Agak jadi beda dengan topik. Nggak apa-apa. Jadi ini beda-beda dokter, beda-beda juga jawabannya ya. Jadi kalau pasien saya pribadi ya, saya yakin dengan jahitan saya. Biasanya kita repair jahitan itu rapi ya, dan biasanya kalau pasien saya 3 bulan saya udah suruh hamil lagi. Karena biasanya rata-rata pasien karena biasanya rata-rata pasien saya itu susah hamil biasanya. Ya, jadi biasanya 3 bulan setelah sesar silahkan aja kalau mau hamil lagi boleh. Ya, karena biasa juga mengejar umur. Tapi misalnya pasiennya muda mau menjarakan kehamilan, ya 2 tahun lah, atau 1,5 tahun deh, di atas 1 tahun sudah boleh. Di atas 1 tahun sudah boleh. Terus berapa banyak, Dok, yang paling banyak dokter melakukan operasi sesar sama pasien? Maksudnya? Kayak maksimum berapa kali gitu? Oh, kalau pasien saya ada tuh yang sampai 6 kali. 6 kali ya berarti ya? Iya. Dan itu aman, Dok? Kondisinya aman atau gimana? Moga-moga aman ya. Saya yakin aman karena biasanya jadi kalau sesar dengan satu dokter yang sama sejak awal ya, biasanya kan dokter tersebut sudah tahu teknik operasinya seperti apa. Dan ketika buka sesar lagi yang berikutnya bisa dicek tuh jahitannya bagaimana ya. Nah, ada pasien saya yang tiap kali saya cek masih bagus gitu ya. Ada pasien saya dari Indramayu tuh. Jadi tiap kali datang ke Jakarta untuk sesar biasanya. Sekarang sudah hamil ke-6. Jadi bukan sesar 5 kali ya. Memang mau punya anak banyak. Tapi kalau kondisi rahim itu sendiri, wanita itu bisa sampai berapa sih, Dok? Kan kalau kayak yang kayak zaman dulu kan banyak ya, kalau ibu-ibu kan. Bisa setahun sekali gitu. Nah, sebetulnya tuh tapi normally rata-rata tuh berapa sih, Dok? Berapa anak? Jadi kalau rahim itu tergantung juga dari masing-masing orang ya, beda-beda. Ada juga orang yang ya kalau nggak di KB menikah usia muda ya bisa setiap tahun hamil. Kalau dia masih muda dan subur gitu ya bisa setiap tahun hamil ya. Makanya itu kita harus jaga. Ya nggak ada orang yang mau waktu hidupnya habis untuk mengurus anak saja. Nggak ada yang mau kan. Indah juga nggak mau deh pasti. Ya, kita kan juga mau punya me time untuk yang lain-lain ya. Nggak cuma disuruh ngurus anak terus. Ya biasanya sih rata-rata yang ideal kan anak 2 ya. Tapi ya mau punya lebih ya boleh asal jangan sampai 12 gitu. Oke. Oke, Dok, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Putri. Dok, untuk konsumsi asam folat apa hanya perlu istri saya? Oh, ini ayah yang nanya. Dok, untuk konsumsi asam folat hanya istri saja atau suami juga perlu? Yang penting istrinya, ya. Tapi kalau suami minum itu bagus juga. Ya. Asam folat ini kan sebetulnya untuk mencegah neural tube defect ya. Maksudnya cacat lahir ya, Dok. Tabung saraf. Iya, seperti meningokel ya, ensefalokel atau anencefalus gitu ya, kita cegah dengan pemberian asam folat ini. Terutama untuk si ibunya. Tapi kalau bapaknya mau ikutan minum juga boleh, itu kan vitamin ya. Jadi kalau ayahnya sebetulnya dianjurkan apa, Dok? Apakah vitamin E atau apa atau hidup sehat ya? Intinya sih sebetulnya hidup sehat ya. Makan makanan sehat tadi ya. Hidup sehat itu kan macam-macam, bukan cuma soal makanan aja ya. Mulai dari healthy lifestyle, tidur cukup 8 jam sehari, tidak merokok, tidak kena asap rokok atau kendaraan bermotor atau bahan kimia lainnya, itu intinya. Oke. Dok, nah ini ada pertanyaan dari Bunda Oktan nih, Dok. Keberhasilan inseminasi berapa %, Dok?
Itu yang tadi sudah saya sebut 10%. Paling banternya 15% deh, 10-15%. Bisakah untuk program anak kembar, Dok? Nah, itu juga ada sebetulnya di IG live saya ya. IG TV maksud saya. Jadi untuk anak kembar itu sebetulnya nggak ada program khusus anak kembar, itu nggak ada. Jadi anak kembar ini sebetulnya efek samping dari program hamil. Karena pada semua program hamil kita lakukan stimulasi ovarium namanya. Ya dikasih stimulan tuh supaya indung telurnya menghasilkan sel telur besarnya banyak. Nggak cuma satu, bisa 2, bisa 3 ya. Nah itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau terbuahi semuanya jadinya bayi kembar. Gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada program khusus ya, Dok ya? Iya, tapi kalau ikut program hamil selalu ada kans untuk dapat kembar. Oke. Nah, Dok, ada lagi nih pertanyaan dari Bunda Penny. Apakah jika kita sudah pernah punya anak sebelumnya bisa mengalami masalah ketidaksuburan, Dok? Biasanya penyebabnya apa? Bisa ya, Dok ya? Penyebabnya ya bervariasi ya. Ya, sperma kan juga harus dicek seperti yang tadi saya bilang. Itu yang namanya infertilitas sekunder. Jadi hamil anak pertama oke, tapi yang keduanya susah banget. Ya. Nah, protokol pengecekannya sama kayak infertilitas primer ya, lewat pemeriksaan USG, HSG, sperma dan hormon juga untuk mengetahui penyebabnya. Oke. Jadi memang bisa ya, Dok ya, dan itu juga memang harus dicek ya kalau memang durasi sekian lama nggak punya anak lagi. Dok, kalau mengenai berat badan ibu mempengaruhi kesuburan nggak, Dok? Kan kadang-kadang ada yang kurus banget sama ada yang gemuk banget. Mungkin tadi yang terkait mengenai PCOS ya? Atau enggak, Dok? Apa secara general aja punya? Kalau dicek siklus hormonal, siklus menstruasinya masih normal, ya, berarti masih dalam range yang bisa ditoleransi badan, bisa diterima, ya. Tapi kalau bisa, memang kita masuk ke range berat badan ideal ya. Jangan terlalu kurus juga tidak baik, atau terlalu gemuk itu juga tidak baik, ya. Jadi kalau bisa di berat badan ideal. Nah, kalau si suami juga perlu nggak sih, Dok, untuk ada di berat badan ideal untuk promil seandainya? Sama-sama hidup sehat ya, jadi perlu juga. Oke. Jadi memang dari ibu dan ayah dua-duanya memang harus ini ya, Dok ya, harus memaintain itu ya, memaintain kondisi tubuh ketika mau program hamil. Nah, lanjut ya, Dok, pertanyaan dari Bunda Saida. Apabila sudah dilakukan program alami dengan minum obat penyubur tapi tidak membuahkan hasil karena tuba sebelah kirinya mampet, Dok, tindakan selanjutnya apa ya? Jadi mampetnya tuba dilihat dulu penyebabnya apa dan macetnya itu di mana mampetnya, ya. Nah sebetulnya bisa kita coba buka kalau misalnya tidak parah banget saluran telur itu bisa dicoba dibuka, tapi angka keberhasilan operasi sekitar 30%, ya. Itu ada juga di IGTV saya judulnya Solusi Tuba Non Paten. Itu akan dibahas satu persatu bagaimana jenis teknik operasi untuk membuka saluran telur yang tersumbat. Tapi sekali lagi angka keberhasilan hanya 30% saja. Kalau nanti setelah terbuka pun dalam waktu 1 tahun setelah dioperasi itu harus hamil. Belum hamil. Kalau harus hamil ya, Dok. Kalau tidak hamil juga ya berarti bisa tuh yang tadinya terbuka rapat lagi bisa. Ya, ujung-ujungnya nanti harus dengan cara bayi tabung kalau keduanya mampet ya. Kalau hanya satu yang itu mampet disebabkan apa sih, Dok? Biasanya rata-rata karena infeksi. Semua infeksi menghasilkan perlengketan. Ya, saluran telur itu kan diameternya cuma 1 mili. Kalau 1 mili mampet, ya sulit untuk membukanya. Karena kecil sekali kan diameternya. Iya. Maksudnya contoh seperti apa, Dok? Kayak keputihan gitu-gitu, itu juga, Dok, termasuk? Atau bukan? Apa di dalam ya berarti? Iya. Jadi infeksi itu biasanya mulainya dari vagina dulu tuh, ya. Tanda-tandanya memang bisa berupa keputihan, ya. Dari vagina kuman naik ke atas ke dinding dalam rahim, ke mulut rahim, ke dinding dalam rahim, kemudian masuk ke saluran telur. Ya, dari saluran telur kalau infeksi tidak diatasi masuk ke rongga panggul jadi adneksitis namanya. Itu yang membuat perlengketan di mana-mana dan sulit hamil.
Oh, jadi memang infeksi yang kan kadang-kadang kita agak menyepelekan ya dok ya, kayak keputihan biasa nanti juga hilang gitu. Jadi itu sebenarnya dampaknya besar juga ya dok ya? Besar. Jadi keputihan Oke, itu oke, harus oke. dibedakan. Kalau keputihan yang gatal atau berbau ya, Ya, itu segeralah memeriksakan diri ya untuk diobati tentunya. Karena kalau enggak kumannya naik ke atas menyumbat saluran telur. oke. Dok, kalau, nah ini ada pertanyaan juga dari Bunda Mm-mm. Leha. Kalau keputihan itu betul nggak sih tanda wanita sedang memasuki masa subur? Jadi ada keputihan yang normal namanya. Ya, keputihan yang normal ini biasanya menjelang masa subur, lendir vagina itu bisa mulur ya. Jadi kalau ini jari saya ya diregangkannya bisa sampai Bisa tarik segini gitu nih. ya? Iya, tanpa putus. Persis seperti putih telur. Nah, kayak gitu. Itu keputihan masa subur tuh. Bening, tidak Oh, gatal, tidak berbau. Ya, itu keputihan masa subur. Itu jaga kebersihan aja ya, cebok bersih dengan celana yang kering ya. Itu iya, iya, sudah iya. cukup. Tidak usah diapa-apakan. Tapi kalau seumpamanya yang berbau dan warnanya juga tidak bening, nah itu ya dok yang mesti dicek ya? Ya, biasanya dicek, kita kan harus buka vagina ya. Mm. Dicek, dicuci biasanya kita lakukan vagina toilet, kemudian diobati. Topik keputihan ini Hmm. ada juga ya di IGTV saya dan YouTube channel. Saya juga ada YouTube channel by the way. Tinggal klik website yang ada di bio IG. Oke, nanti biar bunda-bunda semuanya cek ya langsung ya ke Instagramnya dokter. Dok, nah balik lagi nih ke topik mengenai keputihan. Ini mitos atau fakta ya kalau kita mengkonsumsi banyak buah nangka, nih sesuai dari pertanyaannya Bunda Suci, dan juga buah kayak nanas gitu. Nah itu bikin Hmm, keputihan tuh betul atau salah? Itu mitos atau fakta tuh? Tidak, mitos. Hmm, Itu Jadi mitos. nggak apa-apa ya dok ya makan buah apa aja? Nggak apa-apa, makan aja. Nggak ada hubungannya antara buah dengan keputihan, nggak ada hubungannya. Kan kadang-kadang kalau ibu hamil juga karena kan kayak nggak takutan juga kan ya dok ya pasti kalau ibu hamil katanya nggak mau makan nanas takutnya Nah, keputihan ini pas juga lagi yang hamil. satu. Saya mau ngomong. Jadi, ibu hamil banyak yang bilang jangan makan sayur mentah, jangan Ya. makan nanas. Itu tidak benar. Itu juga mitos ya. Hmm, Jadi, sayur mentah itu bagus, tapi syaratnya ada ya, harus bersih bersih betul. ya dan bebas dari semprotan pestisida dong. Ya, jangan sayur yang disemprot-semprot ya. Jadi Hmm. bersih, organik ya kalau bisa pilihnya ya, dicuci bersih, makanlah. Itu sehat banget tuh, ibu-ibu hamil mah dianjurkan banget. Oke, oke, oke. Jadi tuh Ya, semuanya mitos ya ibu-ibu boleh makan apa aja buah silahkan ya dok ya. yang penting bersih ya dan sehat. Yang penting bersih. Dok Tapi lanjut jangan ke makan, pertanyaan sorry, apa jangan dok? makan nanas sampai 2 kilo ya. Oh Makan nanas dok kalau boleh, tapi durian semuanya boleh tidak nggak ada dok? yang berlebih ya. Duren, duren gimana dok duren? Karena mengandung alkohol kan katanya Ya, ya. nggak juga. Duren itu sebetulnya banyak kadar gulanya. Ya, Hmm, ya, gulanya tinggi. Jadi kalau udah ada diabetes ya, jangan makan duren kurangin ya lagi. dok ya. Kalau belum ada diabetes boleh makan duren, tapi juga nggak sampai sekilo 2 kilo juga, sedikit aja. Oke, oke. Dok Uh, lanjut ke pertanyaan Bunda Mega. Dok izin bertanya kelainan kromosom itu penyebabnya apa ya? Sedangkan saya cek eh tokso 1,2 normal semua, tapi anak kedua abortus 11 minggu. Padahal suami tidak merokok. Bisa minta hmm, arahannya, Dok? hmm. Itu namanya kehamilan tak berkembang. Ada di IGTV saya juga. Nanti cek ya, Tuh kehamilan Bunda, tidak cek Bunda. berkembang. Ya, kehamilan yang tidak berkembang ini penyebabnya adalah kualitas di sel benih, baik sel sperma maupun sel telur. Jadi kualitas sel sperma dan sel telur akan menentukan bagaimana kualitas kehamilan. Ya, jadi ibaratnya sperma dengan sel telur yang saling membuahi nggak KW1 nih, ya. Jadi Hmm, akibatnya kualitas kehamilannya juga nggak KW1 juga. Biasanya nanti ujung-ujungnya jadi blighted ovum atau hamil tak berkembang atau kematian mudigah namanya. Jadi udah 11 minggu tiba-tiba detak jantungnya hilang. Akhirnya harus dikuret. Nah, itu biasanya dari situ. Jadi yang untuk nextnya berikutnya ya hidup sehat lah ya supaya sel benihnya itu bisa bagus kualitasnya.
Jangan lupa, sel benih yang keluar hari ini, ya, baik sperma maupun sel telur, itu produksinya udah dari 3 bulan sebelum. Ya, jadi healthy lifestyle, ya, itu nggak cukup cuma sebulan, gitu nggak cukup. Minimal 3 bulan untuk perbaikan kualitas, untuk healthy lifestyle. Dan diteruskan sampai hamil. Nah dok, ini sebenarnya mitos atau fakta nih dok, kalau katanya pemijatan di area perut, entah itu di ayah atau itu di bunda, bisa meningkatkan kesuburan atau justru malah membahayakan? Malah membahayakan. Itu mitos. Nggak ada hubungannya pijet sana, pijet sini sama kesuburan, nggak ada hubungannya. Oke. Jadi kayak nggak ada hubungan tentang peranakan dan lain-lain dengan melakukan metode pijat ya dok ya? Nggak ada, udah jangan pijet-pijet, salah pijet malah jadi bahaya. Oke dok, lanjut nih dok. Dari Bunda Eni, dok, apakah konsumsi kopi mempengaruhi hormon kesuburan wanita nggak? Apakah ibu hamil boleh minum kopi atau tidak dok? Jadi kopi sih sebetulnya boleh-boleh saja, tapi cuma boleh 1 gelas sehari. Ya, itu pun bukan black coffee ya. Jadi maksudnya jangan black coffee dong. Ya, jangan kopi pekat gitu maksudnya. Ya. Ya, bolehlah tambahkan susu sedikit gitu ya. Dan jangan terlalu manis juga. Jadi kopi 3 in 1 itu sebetulnya banyak kadar gulanya yang berlebih ya. Itu juga jangan. Yang sebetulnya yang kita nggak mau dari kopi itu adalah kafeinnya. Ya, jadi kafein itu apalagi kalau ibu hamil ya, jangan terlalu banyak konsumsi kafein. Ya, pada program hamil juga konsumsi kafein berlebih juga tidak dianjurkan. Nah, bagus ya jadi, dok ya. Jadi boleh-boleh aja asal sedikit ya oke lah. Oke, boleh tapi jangan terlalu banyak dan jangan kalau bisa jangan black coffee ya dok ya. Ya. Jadi ada campuran susunya atau gimana. Oke, dok, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Bin. Saya mau tanya, jika tidak haid selama 2 bulan berturut-turut tapi tesnya tidak hamil atau negatif, apakah itu berarti dalam masalah? Minta tolong dibantu jawab ya dok. Nah, ini pasien-pasien PCO sering seperti ini nih, ya. Jadi telat mens 2 bulan, 3 bulan, tapi pack testnya negatif. Jadi kondisi tidak haidnya ini bukan karena hamil, tetapi karena masalah hormonal biasanya. Biasanya pasien-pasien yang seperti ini siklusnya tidak berovulasi tadi yang saya bilang, ya. Nah, nanti tolong cek ya IGTV saya yang judulnya ovulasi, itu akan menjawab pertanyaan lebih lengkap nanti. Oke, nanti coba dicek di Instagramnya dokter ya dok ya. Betul. Oke. Nah dok, kalau ini nih ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Lydia, dok, kalau infeksi ginjal itu berbeda ya dok dengan infeksi saluran telur? Dan kalau ada infeksi ginjal mempengaruhi nggak untuk kesuburan? Infeksi ginjal hubungannya tidak langsung dengan kesuburan karena organ yang berbeda sebetulnya. Iya benar-benar. Organ yang berbeda itu. Kecuali infeksi ginjalnya parah banget ya, atau ginjalnya terinfeksi sampai mempengaruhi kualitas sperma ya bisa juga. Jadi yang menentukan nanti infeksi itu mempengaruhi kesuburan atau tidak, sekali lagi pemeriksaan dasarnya tadi, HSG, sperma, hormon. Kalau itu oke-oke aja ya berarti tidak ada pengaruhnya ke kesuburan. Gitu. Oke. Dok, pertanyaan lagi dari Bunda Mega. Kebetulan Bunda Mega sedang program hamil, tapi rajin juga berolahraga pagi dan sore. Apakah itu boleh? Karena bundanya juga lagi diet untuk membatasi makanan dan olahraganya, tapi juga dilakukan. Nah itu dia dok. Sebetulnya yang tadi dokter bilang yang healthy lifestyle itu termasuk nggak sih untuk dilakukan olahraga di situ? Termasuk. Olahraga harus ya. Olahraga mah nggak usah yang berat-berat ya. Jalan pagi aja, jogging setengah jam sehari cukup, tapi tiap hari. Ya. Jadi healthy lifestyle itu termasuk exercise tadi, harus olahraga ya. Tetapi maksudnya kalau di saat masa subur nggak usah kita olahraga yang berlebih, maksud saya seperti angkat berat ya, atau berenang yang berlebih ya, exercise yang terlalu berlebih juga tidak disarankan ya. Yang simple-simple aja, pokoknya kita bergerak ya. Jalan pagi misalnya atau naik sepeda itu cukup setengah sampai 1 jam sehari, tapi rutin dilakukan. Oke. Jadi nggak usah ini ya dok ya. Iya.
tidak ada diet khusus ya untuk program hamil. Sekali lagi nanti cek tentang ciri-ciri makanan sehat, saya posting di IGTV. Itu postingan yang bagus banget kalau menurut saya. Semua pasien dianjurkan makan makanan sehat oleh dokternya, tapi pasiennya sendiri nggak ngerti makanan sehat itu kayak apa sih, seperti apa ya. Betul iya, itu ada 4 ciri-cirinya. Itu diterapkan, itu akan bantu untuk memilih makanan apa yang disebut makanan sehat. Oke, Dok, banyak banget nih, masih ada beberapa pertanyaan, padahal waktunya udah mau habis. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya, Dok, ya, sebelum kita selesai. Ada pertanyaan dari Bunda Risna. Dok, sel telur kecil-kecil di H10, tumbuh bulu 1-2 helai di payudara. Apakah termasuk PCOS? Nah, tapi haidnya teratur. Iya. Jadi PCOS ini banyak sekali gejalanya ya. Maksud saya sangat bervariasi. Ada yang mensnya masih teratur, tapi ya tadi tumbuh bulu ya, itu yang kita sebut hiperandrogen ya, hormon androgennya berlebih. Androgen bukan yang mengalir dalam darah, tapi androgen yang ada di dalam indung telurnya ya. Nah, jadi sekali lagi tadi untuk menegakkan diagnosis PCO tidak cukup dari USG saja ya, perlu pemeriksaan laboratorium hormon yang tadi saya bilang. Itu baru kita tegak PCO atau tidak. Ya, terapinya tentunya sesuai dengan dokter ahli, pasti akan dipilih terapi yang terbaik disesuaikan untuk masing-masing kondisi PCO yang seperti apa modelnya. Oke. Jadi kalau dari yang ciri-ciri tadi masih belum bisa disimpulkan ya, Dok, ya, berarti ya? Ya, perlu pemeriksaan hormonal ya. Oke. Nah, Dok, lanjut nih, Dok, dari Bunda Alfi. Dok, masa kehamilan berapa minggu ya yang aman untuk berolahraga, yang masih aman untuk berolahraga? Biasanya usia hamil 4 bulan ya 3 jalan 4 bulan itu plasenta sudah cukup kuat. Mulai aja dengan jalan pagi ya, mulai dengan 15 menit dulu kalau yang nggak biasa jalan ya, jalan santai aja ya. Kalau 15 menit bisa ditingkatkan jadi setengah jam ya. Tentunya di udara yang segar ya, jangan banyak polusinya juga. Itu saja sudah cukup. Ya sampai kira-kira usia hamil, biasanya kalau udah hamil besar juga ibu-ibu kan juga sudah susah ya. Nggak nyaman ya, Dok. Sudah tidak nyaman juga, jalan sedikit udah kenceng-kenceng, perutnya kontraksi. Lebih nyaman sih kalau hamil sudah besar itu sebetulnya berenang. Cuma zaman pandemi gini susah cari kolam renang yang bisa buat rame-rame, kecuali punya kolam renang pribadi atau berendam di bathtub sendiri ya. Iya. Oke. Dok, nah ini, Dok, satu pertanyaan lagi nih dari Bunda Nina. Dok, bisa bagikan tips nggak untuk lahiran normal? Nah, mungkin gimana, peristiwa lahir normal itu sebetulnya nggak perlu tips ya. Peristiwa lahir normal itu peristiwa alami yang akan terjadi dengan sendirinya ya. Nggak usah nungging-nungging, nggak usah banyak ngepel, nggak usah senam hamil. Jadi semuanya akan terjadi kalau memang nasibnya akan secara lahir natural normal, ya, Dok, ya? Iya, secara natural. Kepala bayi akan masuk tuh di dalam rongga panggul yang namanya engage. Itu biasanya kalau anak pertama terjadi di usia hamil 35 minggu ya. Tapi proses engagement atau turunnya kepala masuk rongga panggul ini bisa ditunggu sampai 37 minggu biasanya. Itu yang akan menentukan keberhasilan lahir normal. Kalau sampai 37 minggu kepalanya belum masuk juga, nah berarti ada sesuatu yang menghalangi turunnya kepala. Cek IGTV saya yang judulnya CPD, Cephalopelvic Disproportion ya, itu menjawab semuanya juga. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi ditanyakan semuanya ada di IGTV. Ada semuanya di situ ya, Dok, ya? Udah lengkap semuanya ada di sana. Termasuk tadi tuh ada yang nanya, Dok, kok saya belum mens juga setelah melahirkan? Nah, cek tentang amenorea laktasi ya. Nah, itu menjawab karena volasi ya, Dok, ya, biasanya ya, Dok, ya? Iya, karena kalau menyusui hormon prolaktin tinggi, itu hormon prolaktin bekerja bertentangan dengan hormon mens. Ya, itu yang bikin tidak mens sementara. Oke, Dok, karena waktunya sudah mau habis, ya terima kasih banget ya, Dok, ya, atas waktunya. Sama-sama. Sudah bisa sharing bersama teman-teman Hai Bunda di sini. Mungkin sebelum berpisah, ada sedikit closing statement dari dokter terkait mengenai tema kita hari ini, menguak mitos dan fakta mengenai kesuburan. Jadi, ibu-ibu ya, sekali lagi deadline fertility tadi umur 35 ya, jangan tunggu udah umur bertambah tua baru mau program hamil ya.
Kemudian juga kalau untuk informasi ini itu yang tadi mitos dan fakta ya, carilah di sumber yang benar ya. Tentunya seorang dokter ayah. Kalau ada tulisan atau postingan, dilihat dulu dong siapa sih yang posting, harus dicari tahu sumbernya itu dari mana. Dokter ahli bukan yang ngomong ya. Kalau bukan dokter ahli ya jangan diikutin. Misalnya sesama ibu-ibu atau orang tua, misalnya itu juga orang tua kadang-kadang suka salah info ya, banyak mitos tuh. Jadi bertanyalah pada dokter ahli, jangan tanya sama ibu atau nenek ya, kadang-kadang mereka lebih nggak ngerti lagi kadang-kadang yang benarnya seperti apa. Itu dia. Dan kalau sempat ya luangkan waktu, kalau misalnya masih banyak pertanyaan kan ini bisa cek YouTube channel saya ada, tinggal klik website yang ada di bio IG, Instagram saya juga IG Live juga lengkap. IGTV maksud saya, itu sudah tertera tuh di ini Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Oke, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Sama-sama ya, dok, Indah. Penjelasannya. Kita bye-bye dulu sama bunda-bunda yang ada di rumah. Makasih dok. Ketemu. Mari. Ya, bunda-bunda, demikianlah live Instagram kita dengan Dr. Caroline Tirtayasa, SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertility dan hormon reproduksi, dan juga ahli bedah laparoskopi. Nah, sesuai dengan tema kita, menguak mitos dan fakta mengenai kesuburan, untuk bunda-bunda yang sudah join dan sudah memberikan pertanyaan, kita mengucapkan terima kasih banget. Dan untuk bunda-bunda yang tadi sempat tertinggal, bisa cek lagi ke Instagramnya haibunda.com atau yang @haibunda.com. Nanti di situ kita akan masukin di feed kita ada semua video kita pada hari ini. Jadi bunda-bunda nggak ketinggalan lagi. Dan yang pasti jangan lupa tetap saksikan live Instagram Hai Bunda Tanya Expert di minggu depan, di hari Selasa tanggal 10 November kita akan ada narasumber yaitu dokter spesialis anak Dr. Fatimah Hidayanti yang akan bercerita atau akan ngobrol-ngobrol ke kita tentang topik mengenai daya tahan tubuh anak tanpa vaksin. Nah, ini seru banget nih pastinya, dan pasti bunda-bunda punya banyak pertanyaan terkait mengenai vaksin di era pandemi saat ini. Saya Indah Indaliani undur diri, jangan lupa terus saksikan Hai Bunda.